Halo, kami dari mahasiswa UMN Program Studi Informatika 2019. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan aplikasi mesin ATM yang telah kami buat dalam rangka proyek akhir mata kuliah algoritma dan struktur data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hadi. Saya Elaine. Saya Jocelyn. Saya Ramadina. Oke, kita lanjutkan. Mari kami menjelaskan bagaimana aplikasi ini bekerja. Nama aplikasi kami adalah Bank Anak UMN. Ketika aplikasi Bank Anak UMN ini dijalankan, maka akan muncul tampilan pertama di mana pengguna harus memasukkan beberapa data terlebih dahulu, yaitu nomor rekening, nama, dan PIN. Nomor rekening dan nama ini akan ditampilkan setiap pengguna melakukan pengecekan saldo atau melakukan transaksi lainnya. Untuk permintaan PIN ini dibuat supaya program sesuai dengan mesin ATM. Setelah aplikasi Bank Anak UMN ini dijalankan, pengguna harus pertama-tama mengisi beberapa data. Ada nomor rekening, nama, dan PIN. Setelah itu, pengguna akan memasuki menu utama. Di dalam menu ini, terdapat 6 pilihan. Ada info saldo, mutasi rekening, setor tunai, tarik tunai, transfer, dan batal. Untuk menu yang pertama, info saldo. Data yang sudah diisi sebelumnya bisa dilihat kembali di sini, di mana nomor rekening ini merupakan ID dari data yang sudah diisi sebelumnya, dan untuk nama merupakan name dari data yang sebelumnya. Saldo bernilai Rp0 berdasarkan fungsi awal, di mana pengguna belum melakukan penyetoran. Selanjutnya yaitu menu kedua atau menu mutasi rekening. Melalui menu mutasi rekening, pengguna dapat melihat ataupun menghapus catatan sejarah dari transaksi-transaksi yang pernah dilakukan oleh pengguna. Pengguna diberi 5 pilihan penampilan mutasi rekening, yaitu untuk menampilkan mutasi rekening seluruh transaksi, mutasi untuk transaksi jenis penyetoran, mutasi untuk transaksi penarikan tunai, mutasi untuk transaksi berupa transfer, dan penampilan informasi terkait kode unik yang diinput oleh pengguna. Pada penampilan mutasi rekening berdasarkan kode unik transaksi, informasi lengkap dari transaksi yang terkait akan langsung ditampilkan kepada pengguna. Sedangkan untuk keempat penampilan mutasi rekening yang lain, pengguna akan diberi pilihan terlebih dahulu. Apakah mutasi ingin ditampilkan secara ascending ataupun descending berdasarkan jumlah uang yang diproses dalam transaksi. Baru kemudian informasi lengkap dari tiap-tiap transaksi terkait akan ditampilkan, disertai nilai total uang yang diproses dalam masing-masing jenis transaksi. Sekarang kita ke menu kedua, yaitu menu mutasi rekening. Sebelumnya telah dilakukan beberapa transaksi melalui aplikasi ini. Dan untuk melihat catatan sejarah transaksi-transaksi tersebut, kita bisa ke menu mutasi rekening. Untuk pilihan pertama, yaitu untuk menampilkan mutasi untuk seluruh jenis transaksi. Kemudian pengguna akan diberikan pilihan untuk menampilkan mutasi transaksi secara ascending atau descending. Isilah dengan angka 1 jika ingin menampilkan secara ascending. Maksud dari penampilan secara ascending yaitu mutasi transaksi akan ditampilkan dari yang jumlah uangnya terkecil hingga jumlah uangnya terbesar. Untuk mutasi semua transaksi akan ditampilkan catatan sejarah seluruh transaksi terlepas dari jenis transaksinya. Akan ditampilkan pula total dari masing-masing jenis transaksi, seperti total setor tunai, total tarik tunai, dan total transfer. Begitu pula pada mutasi rekening untuk setor tunai, tarik tunai, dan transfer akan diberi pilihan ascending atau descending. Jika mengisi dengan 2 atau descending, maka akan ditampilkan
transaksi dari yang jumlah uangnya terbesar hingga jumlah uangnya terkecil. Untuk mutasi setor tunai akan ditampilkan hanya informasi mengenai transaksi setor tunai. Begitu pula tarik tunai dan transfer hanya akan ditampilkan mutasi transaksi terkait transfer. Ada pula penampilan khusus yaitu pada menu nomor 5 atau cari informasi transaksi berdasarkan kode transaksi. Selanjutnya adalah menu setor tunai. Pada menu ini, pengguna dapat menyetorkan uangnya ke dalam rekening bank miliknya. Lalu, jika transaksi berhasil, saldo yang ada dalam rekening akan bertambah dan transaksi akan tercatat dalam program. Lalu, pengguna diberi kode unik transaksi. Selanjutnya, menu keempat yaitu menu tarik tunai. Pada menu ini, pengguna dapat menarik uang dari rekening. Jika penarikan berhasil, maka saldo dalam rekening akan berkurang. Namun, jika nilai yang dimasukkan dalam program lebih dari saldo, maka program akan memberi peringatan dan meminta untuk memasukkan jumlah uang kembali. Saya akan menjelaskan fitur setor tunai. Pertama kita input dulu menunya. Nah, di sini saya sudah memasukkan nomor rekening dan nama saya. Kita tinggal masukkan jumlah uang yang mau kita setor. Misalnya, saya mau setor 100.000. Lalu muncul transaksi berhasil dan kode unik transaksi. Sebenarnya kode unik transaksi itu untuk apa sih? Kode unik transaksi ini untuk mutasi rekening. Jadi kalau kita mencari mutasi rekening setor tunai, kita pakai kode unik ini. Selanjutnya, kita ke fitur tarik tunai. Tapi pertama-tama saya akan mengecek dulu apakah setor tunai saya benar berhasil atau tidak. Kita ke info saldo dulu. Ternyata uang yang saya setor tadi berhasil dan bertambah di rekening saya. Jadi kita bisa memakai fitur tarik tunai. Sekarang kita di fitur tarik tunai, saya akan menarik uang sebanyak 50.000. Nah, transaksi berhasil dan kita dikasih kode unik transaksi. Bedanya, kode ini untuk mutasi tarik tunai. Lalu saya akan mengecek apakah saldo saya berkurang atau tidak. Baik lagi ke info saldo. Ternyata berkurang. Lalu saya akan mencoba menarik nilai yang lebih besar dari saldo saya. Misalnya 100.000. Ternyata saldo tidak mencukupi dan program memberi peringatan untuk memasukkan jumlah uang kembali. Pada menu transfer, pengguna diberi beberapa pilihan. Antara lain, yang pertama adalah transfer ke satu rekening. Yang kedua adalah transfer ke beberapa rekening. Yang ketiga adalah daftar nomor rekening tujuan. Yang keempat adalah cari nomor rekening tujuan. Menu kelima adalah tambah nomor rekening. Dan menu keenam adalah menu batal. Agar pengguna dapat menggunakan menu transfer, maka pertama kali pengguna harus mendaftarkan nomor rekening tujuan melalui menu nomor 5. Pengguna dapat kembali ke menu awal transfer dan memilih apakah pengguna ingin mentransfer ke satu rekening saja atau mentransfer ke beberapa rekening sekaligus. Setelah memilih, pengguna akan memasukkan informasi transfer beserta kode khusus nomor rekening yang bisa dilihat di menu nomor 3, yaitu daftar nomor rekening tujuan. Pada menu nomor 2, pengguna akan memasukkan jumlah nomor rekening yang ingin ditransfer terlebih dahulu sebelum memasukkan informasi transfer. Jika transaksi berhasil, maka saldo pengguna akan terpotong sesuai dengan jumlah yang sudah dimasukkan pengguna sebelumnya. Dan transaksi akan tercatat disertai dengan kode transaksi unik. Perlu diperhatikan, jika saldo pengguna lebih kecil daripada jumlah uang yang ditransfer, maka program akan langsung memberi peringatan dan pengguna harus memasukkan lagi jumlah uang yang ingin ditransfer. Ketika ingin mentransfer, pertama user harus mendaftarkan nomor rekening di menu nomor 5.
Masukkan nomor rekening, kemudian atas nama nomor rekening tersebut. User bisa melihat kode nomor rekening dari menu ketiga. Jika ingin mentransfer ke satu rekening, pilih menu nomor 1. Masukkan kode rekening yang ingin ditransfer, kemudian masukkan jumlah uang. Jika saldo tidak mencukupi atau kode rekening salah, maka akan diberi peringatan. Jika berhasil, maka kode transaksi akan tercatat. Untuk transfer ke beberapa rekening, pilih menu nomor 2. Masukkan banyak nomor rekening yang ingin ditransfer. Kemudian masukkan kode rekening dan jumlah uang. Pada screen berikutnya, konfirmasi transfer akan muncul. Jika berhasil, akan ada kode transaksi yang tercatat. Jika gagal, maka akan diberi peringatan. Jika pengguna telah menyelesaikan seluruh transaksi dan tidak ingin melanjutkan transaksi lagi, pengguna dapat memilih menu batal yang ada di menu utama dan akan diminta untuk menyimpan kembali kartu. Sekian dari video kami. Terima kasih. Terima kasih.